Mari kita seksama kita hadirkan hati, kita buka hati dan fikiran bersama mendengarkan tausiah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah al-ustaz Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan, Khadimul Ma'had Al-Hawtah Al-Jindaniyah, Tajur Halang, Bogor. Alaihi falyatafaddal ma'jura mashkura. Sallu ala Muhammad. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, orang-orang tua kami, para ulama, para kiai, para asatidah, para masyayikh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nikmatul Islam, nikmatul iman, yang merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala memuliakan kita dengan suatu nikmat yang juga amanat, yang maha dahsyat di sisi Allah, yaitu al-intisab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dan amanat, tanggung jawab bernasab kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di dalam acara Uwad Halal Bihalal Rabitatul Alawiyah, yang mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah, perkumpulan yang kita hadiri di pagi hari ini bukan hanya kita berkumpul untuk silaturahmi, tetapi untuk saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita berkumpul di dalam acara Halal Bihalal Uwad Rabitatul Alawiyah, rabitah yang mengikat kita secara khusus kaum Alawiyin satu sama lain di antara kita dengan ikatan taqwa, ikatan ilmu dan amal, ikatan ikhlas, ikatan khauf, rasa takut kepada Allah dan al-wara', ikatan dakwah ilallah, ikatan penghambaan kepada Allah, ikatan memikul amanat yang dibebankan oleh Allah kepada kita sekalian, keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya nasab yang mulia ini pada hakikatnya adalah amanat, beban, tanggung jawab, konsekuensi yang kelak di hari kiamat kita akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Adi bin Hatim, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman
fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur tilqa'a wajhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan menghadap kepada Allah sendirian, tanpa bisa diwakili, tanpa kuasa hukum, tanpa penerjemah, untuk dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan secara khusus Ahlul Bait yang bernasab kepada Rasulullah, ini adalah kenyataan, fakta yang kita semua akan menghadap kepada Allah, yang akan kita hadapi. Persiapkan jawaban kita tatkala kita menghadap kepada Allah di hari kiamat. Nasab yang mulia menuntut konsekuensi. Baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang sahih, man abta'a anhu amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amal perbuatannya membuatnya lambat, barang siapa yang amal perbuatannya lambat, maka sungguh nasabnya tidak akan pernah membuatnya laju ke depan. Ini ditegaskan oleh kakek kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, al-intisab ila Rasulillah merupakan kemuliaan, tetapi tanggung jawab, konsekuensi. Setiap orang di antara kita yang amal perbuatannya lambat, hendaknya tahu diri dengan nasabnya, karena sesungguhnya nasabnya tidak akan membuat dirinya menjadi maju laju ke depan, tidak akan. Itu yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, dan secara khusus Ahlul Bait, sadari, fahami betul betapa besar tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada kita sekalian. Bukan perkara yang kecil. Apa yang dahulu dibebankan oleh Allah kepada Rasulullah daripada amanat, daripada risalah, daripada agama, daripada dakwah, daripada menebar rahmah kepada umat manusia, kepada alam semesta, setelah wafat Rasulullah menjadi tanggung jawab kita terlebih dahulu, keluarga beliau, sebelum orang lain. Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari sahabat Abi Tha'labah, beliau bercerita, baginda sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau ketika kembali dari peperangan atau dari perjalanan panjang yang melelahkan, pertama-tama yang beliau lakukan ketika masuk ke kota Madinah, beliau memulai dengan masjid. Beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu, yang kedua beliau lakukan, tahu apa? Beliau datang ke rumah putri beliau, Fatimah. Sebelum menemui siapapun, yang pertama beliau temui adalah putri beliau, Fatimah. Baru setelah itu beliau pergi ke rumah istri-istri beliau, tetapi yang pertama adalah Fatimah, putri beliau. Saat itu ketika beliau datang, baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Fatimah telah berdiri menunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah datang dan Sayyidah Fatimah melihat, Sayyidah Fatimah menangis terseduh-seduh. Maka Rasul memeluk Fatimah dan mengatakan, "Ya Fatimah, apa yang membuat engkau menangis?" Maka Fatimah mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku,
Engkau seorang utusan Allah, kekasih Allah, tapi engkau datang dengan baju yang lusuh, badan yang berdebu dari perjalanan yang panjang, yang melelahkan. Sayyidah Fatimah merasa terharu melihat kondisi ayahnya yang penat saat itu. Maka Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, innallaha azza wa jalla ba'atha abaki li amrin la yabqa ala dhahril ard baitu madar wala sya'r illa adkhalallahu bihi izzan aw dhullah hatta yablugha haitsu balagha al-lail." Wahai Fatimah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membebankan ayahmu ini dengan perkara yang dahsyat dan agung, sehingga tidak ada di muka bumi suatu rumah yang dibangun dari batu atau dari kulit, melainkan agama yang dibawa ayahmu ini akan masuk ke dalamnya, akan masuk ke dalamnya, baik diterima secara mulia maupun penghuninya menerimanya secara rendah dan tertekan. Agama ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia, kata Rasulullah SAW. Ikhwani, tanggung jawab yang dipikul oleh Rasulullah adalah warisan kita Ahlul Bait sebelum orang lain. Begitu dahsyat, begitu agung beban yang Allah bebankan kepada kita Ahlul Bait. Bukan sekedar nikmat dan kemuliaan. Ikhwani, apabila kita menyadari tentang tanggung jawab amanat daripada nasab yang mulia ini, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengangkat kepalanya dengan berbangga dengan nasabnya. Bagaimana kita bisa menghadap kepada Rasulullah dengan wajah semacam ini? Faqidu syai' la yu'ti. Dalam kaidah itu, orang yang tidak punya sesuatu bagaimana mau memberi? Apa yang bisa kita berikan kepada umat manusia apabila kita tidak memiliki sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah? Leluhur kita, para sadah Bani Alawi, mereka memahami betul tanggung jawab mereka. Mereka memahami betul amanat yang Allah bebankan kepada mereka daripada nasab yang mulia ini, sehingga mereka tunaikan janji setia mereka kepada Allah. Dari sejak lahir mereka curahkan seluruh hidup mereka untuk Allah. Mereka menghamba dengan penghambaan sejati kepada Allah. Ibadun kiramun atharullah rabbahum wa atharahum fa atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asgahum bi ka'sil mawaddati. Mereka leluhur kita, mereka menghamba kepada Allah, mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah memprioritaskan mereka di atas sekalian makhluknya. Allah tidak memuliakan mereka, Allah tidak memprioritaskan mereka kalau bukan karena mereka memprioritaskan Allah di atas segala makhluknya. Ikhwani, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari tuntut diri kita untuk menempuh jalan yang dahulu ditempuh oleh leluhur kita, para aulia, para salihin. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, di dalam menebar kasih sayang kepada umat manusia, di dalam membawa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kita baca sejarah kehidupan mereka. Kita kalau mau berbicara tentang keramat nggak bisa kita ikuti,
nggak bisa kita teladani. Itu murni anugerah Allah yang nggak perlu kita banggakan. Tetapi kalau kita ingin berbicara tentang leluhur kita, lihat bagaimana upaya mereka, kesungguhan mereka di dalam menghamba kepada Allah. Mereka habiskan hidup mereka untuk menempa sanubari mereka menjadi sanubari yang suci yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. At-tathhir, kesucian atau pensucian bukan datang begitu saja dari Allah, tetapi kita ahlul bait dituntut dalam ayat itu untuk berupaya, berusaha untuk bersuci. Apabila kita lebih memilih kubangan sampah, bagaimana kita bisa disucikan oleh Allah? Ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pergi ke Mekah, disambut oleh para ulama di Mekah. Mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Habib Abdullah bin Umar, bagaimana keadaan guru kami Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Kedua manusia agung ini, nama mereka itu bergema sampai ke tanah suci Mekah. Maka dijawab oleh Habib Abdullah bin Umar, amma khali Abdullah bin Husain bin Tahir faqad takhalla 'anil mukhlikat wa tahalla bil munjiyat fawasfuhu ihya wa ziyadah. Pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau telah berhasil mensucikan dirinya dari segala sifat yang dimurkai oleh Allah, dan beliau telah berhasil mensucikan dirinya dengan segala akhlak, sifat-sifat mulia yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kamu membaca kitab Ihya Ulumuddin, kamu akan melihat pada sosok Abdullah bin Husain bin Tahir, Ihya Ulumuddin hidup dan berjalan. Bahkan bukan cuma itu, leluhur kita sering dengar wa ma'al Qur'an fi qarani. Mereka selalu bersama Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi mereka terjemahan hidup dari Al-Quran. Semua orang yang melihat leluhur kita akan menyadari inilah terjemahan Al-Quran yang hidup. Al-Habib Muhammad bin Alwi al-Masyhur ketika berjalan bersama putranya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad al-Masyhur dari kota Tarim pengen pergi ke daerah Khuraf, di perjalanan beliau berpapasan dengan Habib Abdullah bin Husain dan Habib Tahir bin Husain. Ketika mereka berpapasan, Al-Habib Muhammad dan putranya cium tangan, kemudian minta doa, kemudian mereka berlalu. Saat Al-Habib Abdullah dan Habib Tahir berlalu menuju kota Tarim, Al-Habib Muhammad bin Alwi al-Masyhur bilang kepada anaknya, ya waladi, wahai putraku, katakan kepada ayah, siapa kedua orang ini? Maka sang anak bilang, Al-Habib Abu Bakar kepada ayahnya, abah, kedua orang ini adalah manusia mulia, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan kakaknya Habib Tahir. Maka sang ayah menjewer kuping anaknya dengan keras, ya waladi, katakan kepada ayah siapa mereka. Sang anak bilang, abah saya tahu, tadi saya katakan ini Abdullah bin Husain dan Habib Tahir. Dijewer 2 kali hingga 3 kali, sampai sang anak bilang, siapa mereka wahai abah? Maka sang ayah bilang kepada anaknya, wahai anakku, yang kamu lihat ini adalah terjemahan hidup dari firman Allah yang berbunyi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mereka terjemahan hidup dari firman Allah, hamba-hamba Rahman yang berjalan di muka bumi bukan dengan mengangkat kepala, tetapi dengan kerendahan hati, tidak menyombongkan diri mereka baik dengan nasab atau amal ibadah apapun, karena mereka sadar tanggung jawab mereka di hadapan Allah begitu besar dan agung. Diganggu, dicaci oleh orang-orang bodoh, mereka tidak membalas cacian dengan cacian. Tahu kenapa? Tahu kenapa mereka tidak membalas cacian dengan cacian? Mereka leluhur kita orang-orang suci yang disucikan oleh Allah. Wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Apa yang ada di mulut terjemahan dari apa yang ada di dalam sanubari. Sanubari mereka suci, nggak punya kotoran. Makanya kalau dipaksa untuk mencaci nggak bisa. Apa yang mereka keluarkan nggak punya kotoran, yang ada doa, yang ada kasih sayang, yang ada kesucian. Itulah
itulah yang keluar dari mulut mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siang malam mereka sibuk dengan Allah, bukan dengan apa yang diributkan oleh manusia di luar sana dari pepesan kosong. Ikhwani, kita ini udah terlalu jauh dari rel yang digariskan oleh orang-orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan berbangga dengan nasab, tariqatuna, jalan yang ditempuh oleh leluhur kita adalah penghambaan kepada Allah, tidak mengenal suudzon kepada siapapun. Ada seorang ulama besar, rujukan para ulama di kota Tarim di masanya, yaitu Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Seumur hidup nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Seumur hidup hanya dengan Al-Quran, ilmu, dakwah ilallah. Umar bin Hasan Al-Haddad satu kali akhir lail, akhir malam keluar dari rumahnya, pengen tahajud seperti biasa di masjid. Akhir lail, begitu beliau keluar malam hari, lagi jalan kaki ke masjid, tiba-tiba melihat ada orang Arab Badui, pekerja keras di akhir malam. Mohon maaf, orang Arab Badui ini kerjanya ngebersihin septic tank, ya, tempat kotoran itu. Dia lagi pikul kotoran, mohon maaf, kotoran manusia yang dia pikul, baunya kemana-mana. Lewat orang ini di hadapan Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, terlintas di benaknya Habib Umar bin Hasan, ya Allah, alhamdulillah, saya syukur kepada Allah, di waktu mulia semacam ini Allah muliakan saya untuk berjalan kaki ke masjid, sedangkan kemuliaan ini nggak diberikan. Kesian orang ini. Dia ngomong begitu karena kesian kepada orang ini. Tahu apa? Perasaan semacam ini pun leluhur kita nggak rela, sekalipun dikamuflasekan oleh syaitan dengan bentuk kasih sayang. Inilah orang-orang yang suci. Saat itu juga ditegur oleh Allah Ta'ala. Ini si Arab Badui, ini kan terlintas di hatinya Habib Umar bin Hasan, di dalam hati. Toto Arab Badui ini meletakkan pikulannya dari kotoran itu, menghampiri Habib Umar bin Hasan. Habib Umar, ardib nafsak, nah ana qad arabtu nafsi. Habib Umar, bersihin hati kamu, kalau saya udah bersih hati saya. Hadi tariqatuna, ini jalanan kita. Enggak kenal kesombongan, tawadhu, husnudzan kepada siapapun, akhlak, mengambil ilmu dan manfaat dari siapapun. Tahu, orang-orang tua kita belajar mengambil ilmu bahkan dari bukan sadah Bani Alwi. Kita kalau lihat berapa banyak fi silsilat sanadna guru-guru dari masyayikh yang bukan sadah Bani Alawi, guru-guru bahkan dari kiai, begitu banyak. Al-Imamul Akbar Abu Bakar Al-Adni, Qutbul Wujud, pemimpin para aulia di masanya, Sayyidina Imam Abu Bakar Al-Adni. Siapa yang nggak kenal beliau? Dengan segala keramatnya, dengan segala ilmu dan kemuliaannya. Ketika wafat, meninggal dunia, setelah dikuburkan, keluarganya itu dan murid-muridnya membuka lemari beliau, ingin mengurus peninggalan-peninggalan beliau. Tiba-tiba mereka mendapati ada satu kotak istimewa, kotak yang di dalam lemarinya dikeluarkan, kotak berharga. Mereka mengira dalam kotak ini harta atau sesuatu, maka dicari kunci. Setelah susah payah baru didapat kuncinya, dibuka. Setelah dibuka kotak itu, ternyata di dalamnya ada bungkusan yang ditutup dengan kain sutra dan beludru. Dibuka, dalam bungkusan ada bungkusan lagi, dan begitu seterusnya, hingga bungkusan terakhir ditutup dengan sutra warna hijau. Tahu apa yang dibuka? Ketika dibuka, tahu apa yang didapat? Bukan emas, bukan perak, tetapi sepasang sendal. Tahu sendal siapa? Sendal ayahnya Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Sultanul Malak. Bukan. Sendal siapa? Kakeknya Abdurrahman Segaf. Bukan. Sendal yang beliau jadikan jimat sepanjang hidupnya. Tahu
Tahu sendalnya siapa? Guru beliau seorang Sa'ad bin Ali Madhaj, bukan seorang Alawi. Beliau junjung tinggi, beliau letakkan di atas kepalanya karena gurunya yang mengajarkan kepadanya ilmu. Begini thariqah kita Sadah Bani Alawi. Ikhwani, kita jangan bicara di Hadramaut. Orang-orang tua kita di sini bagaimana akhlak mereka? Leluhur kita yang mendirikan tempat ini, yang mendirikan kemuliaan ini. Hayyahumullah li khallau lana kulla zain. Lihat mereka, kita memetik buah dari yang mereka tanam. Apa yang mereka tanam untuk umat manusia? Kasih sayang, cinta, akhlak, adab, pengorbanan. Itu yang mereka tanam. Kita sekarang menikmati buahnya dan merusaknya. Ikhwani, mari kita berbenah diri. Segala apa yang kita lihat saat ini, yang mungkin bagi sebagian orang yang sempit mengganggu, tapi pahami, ini bukan gangguan, teguran dari Allah bakal kita. Mau sampai kapan kita begini? Kita udah terlalu jauh. Mari kita sama-sama berbenah diri, introspeksi diri. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berbangga dengan nasab kita. Itu ulama bilang, seseorang yang ahli ibadah, dia berbangga dengan ibadah yang dia lakukan aja udah tercelah. Bagaimana dia berbangga dengan ibadah orang lain? Itu gila. Maka itu tadi disebut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menekankan kepada kita, thumma la taghtarra bin nasabi la wa la tagna' bika nabi wattabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al-Hadi ila sanani. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan, hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Al-Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, tahu beliau bilang apa? Alimun fadilun abi thumma jaddi, hakadha nisbati ila al-mukhtari wa ana artaji kamithli usuli. Beliau katakan, betul, ayahku seorang alim, seorang fadil, dan begitu sampai Rasulullah, tetapi aku pun akan menempuh jalan yang ditempuh oleh mereka. Wa ahmilu nafsi ala iktifa atharuhum. Habib Abdullah Haddad beliau katakan, saya akan menuntut diri saya untuk menempuh jalan yang ditempuh oleh mereka hingga saya dibaringkan di dalam liang lahat saya. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Maka itu dikatakan, walasna wa in ahsabuna karumat yauman alal ansab nattakilu. Demi Allah, kami, kita Sadah Bani Alawi, leluhur kita, orang-orang tua kita ini, sekalipun nasab kita mulia, tapi nggak pernah sehari pun sekalipun kita berbangga dengan nasab kita dan bertumpu dengan nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kami membangun sebagaimana leluhur kami membangun, dan kami akan melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh orang-orang tua kami. Ali Zainal Abidin, beliau mulia dengan apa? Dengan kontribusi beliau kepada umat manusia. Itu tanggung jawab Ahlul Bait. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita dengarkan laporan dari Rabitah Alawiyah, Jamiatul Khair, Darul Aitam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat para leluhur kita. Ini yang patut kita banggakan, yang patut kita kembangkan. Dan ini adalah salah satu contoh kecil dari apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di dalam menempuh jalan leluhurnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berbenah diri dan memperbaiki diri kita, sehingga pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, kita memiliki jawaban yang tepat saat kita berdiri di pengadilan Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah membuka hati kita untuk menempuh jalan taqwa, jalan istiqamah,
jalan pensucian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bersuci. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.